Halo, selamat malam. Balik lagi dengan gua, Mas Gin, di ruang cerita dalam segmen Asupan Horor yang akan mengantarkanmu ke dalam dunia misteri. Oke, mungkin banyak yang bertanya-tanya kenapa segmen ini berbeda. Di sini segmen Asupan Horornya agak sedikit berbeda karena gue pengen ngebaca salah satu dari user Kaskus, yaitu namanya C4.1950. Di sini dia bercerita tentang dia mempunyai misteri saat mendaki Gunung Ciremai. Kalau kalian belum pada tahu nih, Gunung Ciremai itu terletak di antara dua kota, Kuningan dan Cirebon, lebih tepatnya di Provinsi Jawa Barat. Mungkin langsung saja, tidak usah berlama-lama, dari cerita C4 ini, pengalaman temannya saat mendaki Gunung Ciremai. Oke, di sini semua nama toko akan direkayasa, jadi anggap aja gue lagi mendongeng biar kalian gak pengen tahu sampai berusukan ke Ciremai segala. Oke, kita langsung saja. Udara yang cerah membuat Gunung Ciremai saat itu terlihat gagah. Terlihat dua pemuda sedang sibuk dengan barang bawaannya untuk mendaki gunung yang dianggap tertinggi di Jawa Barat. Terminal Cirebon Harjamukti menjadi saksi atas kedatangan mereka yang akan adventure ria di tanah indah bernama Ciremai. "Ton, lu udah siap?" ujar Andri. Anton hanya tersenyum sambil memberikan tanda oke dengan jempolnya. Tak lama berselang, angkutan yang akan mengantarkan mereka ke kaki gunung pun datang. Di pertigaan Cilimus mereka turun, harusnya sih menggunakan ojek atau menyewa angkot atau kendaraan bak terbuka bersama pendaki lain untuk menuju base camp Linggarjati. Tapi Anton dan Andri ingin berjalan kaki, dan itu kesepakatannya mendaki dari paling bawah, hanya ingin menikmati suasana di desa sekitar gunung kaki saja. Sekilas tentang desa Linggarjati, pernah menjadi saksi sejarah perjuangan bangsa ini dengan perjanjian Linggarjati yang terjadi pada masa agresi militer Belanda, yakni tahun 1946. Di situ masih berdiri gagah sebuah gedung tempat perjanjian tersebut diadakan. Mereka pun berjalan menuju base camp range di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Berhubung waktu itu matahari sudah mulai masuk dalam peraduannya dan berganti dengan cahaya bulan, maka udara dingin pun mulai menyeliputi kulit. "Hus, masa baru segini aja nyerah?" ucap Andri. Edan, ini tumben di belakang gue kok rasanya berat banget, pinggangnya gue ngilu nih cuy." "Hendri, lo lihat ada warung, kita berhenti dulu ya." "Warung?" Andri berpikir jalan ini sunyi, kenapa ada warung? Pada 2 minggu lalu dia juga sempat naik bersama kawan-kawannya lewat jalur ini menuju base camp dan tak ada warung di sekitar ini. Padahal 2 minggu lalu dia juga sempat naik bersama kawan-kawannya lewat jalur ini menuju base camp dan tak ada warung di sekitar sini. Ia berpikir mungkin warung ini baru karena semakin ramai lalu lalang orang yang ingin menuju puncak Ciremai. Samar-samar terlihat lampu menggantung dari sebuah warung kopi. Letaknya tidak persis di pinggir jalan, namun agak masuk lagi dengan jalan setapak kecil dan kanan kirinya rimbun dengan pepohonan yang lebat. Sebelum ke warung kopi jalanan menuju ini, walau di malam hari, tetap ada hilir mudik kendaraan yang menuju base camp. Tapi ini terlihat sunyi dan sepi, bahkan kabut tipis mulai menyapa. Anton terlihat gelisah, namun ia tepis rasa kekhawatirannya. Karena sebentar lagi sebenarnya sudah mendekati base camp. Tak apalah, untuk rehat sejenak agar badan yang letih terasa segar kembali. Sesampai di warung pun tak ada tanda-tanda yang mencurigakan. Bahkan Anto dan Andri memesan kopi hangat yang rasanya juga nikmat. Pemilik warung pun seperti biasa ramah dan sopan melayani pembeli. Tak berapa lama datang seorang wanita sepintas, terlihat tubuhnya nampak pucat tapi wajahnya tak terlihat jelas. Wanita tuh hanya diam, duduk tak jauh dari keberadaan Anton dan Andri. Anehnya penjaga warung pun tak menawarkan apa-apa ke wanita yang baru datang tadi. Sosok wanita itu memakai kaos biru bercorak hitam dengan dilapisi jaket hitam bercorak merah. Tak seperti pendaki pada umumnya, ia memakai rok berwarna biru serta tas hitam bercorak merah muda di pundaknya.
Sambil melepas lelah, Andri bertanya kepada wanita itu, "Kak, maaf, mau naik apa mau pulang?" "Mau pulang mas, tapi nggak bisa." Anton seperti bingung, kok nggak bisa? "Emangnya kenapa kak?" tanya Anton penasaran. "Temanku masih di atas, aku juga mau balik ke atas." Lalu ia pun berdiri dan kembali berjalan, namun salah arah. Ia masuk ke arah yang berlawan. Kak, tunggu, kamu salah arah," teriak Andri. "Oh Andri, kamu kemana?" ujar Anton. Yang melihat Andri segera meninggalkan warung. "Itu ngejar mbaknya, takut nyasar, dia salah arah." Anton pun sesudah membayar kopi langsung segera menyusul Andri. "Hus, mana?" tanya Anton. "Gak nemu gue, Anton." "Yaudah yuk kita balik." Mereka pun segera kembali ke arah di mana warung tadi berada. Namun setelah menempuh perjalanan cukup jauh, warung yang dicari tak kunjung ketemu. "Dri, kayaknya kita tersesat. Firasatku tadi buruk. Lebih baik kita banyak berdoa." "Aku pikir juga begitu, Ton." Bentar Dri, kok bawaanku juga terasa lebih enteng. Tadi berat." Lalu Anton kembali bicara. "Ya udah, kita susuri aja jalan setapak ini. Lo bawa baterai cadangan kan? Kita nggak tahu seberapa jauh nanti kita akan jalan." "Ada Anton." Lalu terdengar suara cekikan panjang, namun sebuah siluet bayangan putih dengan rambut panjang seakan melayang dari kejauhan. "Lo lihat nggak, Ton?" "Iya, gue lihat." "Udah lo jangan meluk-meluk gini." "Gue takut, Ton." "Sama gue juga. Moga-moga tuh Mbak Kunti gak nongol lagi." "Ton, dia nongol lagi. Tuh asli Ton, gue hampir pipis di celana." "Asem, malah nongol lagi. Wani kesini tak pateni sampean." Begitu geretak Anton. Mbak Kunti pun segera menghilang sambil cekikan ketika Anton dengan jumawa tak takut dengan keberadaannya. Dasar setan, malah ngilang." Begitu umpat Anton. Akhirnya mereka terus menyusuri jalan setapak, kadang naik, kadang turun. Namun jalan itu relatif flat, tidak ada turunan yang curam atau tanjakan. Nyanyian jangkrik menemani perjalanan mereka, terdengar alunan suara gamelan yang syahdu. "Ton, lu dengar gak suara gamelan?" "Iya, gue dengar. Lagunya kok kayak gak asing ya di nada kita." "Iya bener nonton. Jadi terus kita gimana?" "Lanjut jalan aja, kayaknya tuh suara gamelan gak ada di depan kita." Mereka terus berjalan dan benar saja suara gamelan itu makin lama makin terdengar semakin dekat. Lalu tiba-tiba, "Monyet, Ton, monyet." Andri sudah sangat ketakutan. Nampak sepasang mata tajam bersinar di balik semak-semak. "Itu bukan monyet, tapi meong, Dri," ujar Antogram. "Macan, Ton, macan, bukan meong." "Nah itu maksudnya, macan tutul. Tapi nampaknya jinak." "Macan ya macan, salah-salah kita bisa dimakan." Andri jengkel dengan gaya Anton yang terlihat santai, padahal bahaya menghadang di depan mata. Macan tutul itu pun seakan mengajak mereka untuk mengikutinya. Entah bagaimana caranya, kedua pendaki ini mengikuti langkah macan tutul tadi hingga sampai di sebuah gubuk. Lalu macan tutul itu kembali berlari memasuki gelapnya hutan. Namun herannya suara gamelan tadi sudah tidak terdengar lagi. Entahlah, semua masih samar dan tak bisa difikirkan dengan akal dan logika. Bintang-bintang nampak berkelap-kelip. Cahaya rembulan nampak redup terhalang kabut yang tipis, namun tetap memberikan suasana alam semakin mistis. Pintu gubuk pun terbuka, nampak seseorang yang sudah tua dengan jubah putih. Ada apa cucuku malam-malam begini singgah di istanaku?" ujar si kakek. "Maaf Eyang, kami tersesat," ujar Anton. "Kalau gitu kita masuk dulu ke dalam cucuku." Mereka berdua pun masuk ke dalam gubuk kakek itu. Perabotan yang terlihat sangat sederhana, tak ada peralatan mewah, hanya ada
beberapa cangkir dari tanah liat dan sebuah teko serta tungku perapian yang sepertinya untuk memasak. "Eyang, maaf, saya bingung ini di mana. Dan tadi itu ada macan tutul peliharaan Eyang." "Tempat ini nanti kalian akan tahu sendiri. Beruntung kamu bertemu macan tutul kepunya Nyi Linggani. Kalau tidak, maka nasib kalian akan sama dengan perempuan itu." "Perempuan mana, Eyang?" Si kakek yang ditanya hanya terdiam, lalu bergumam dengan kata-katanya kurang jelas tertangkap oleh telinga mereka berdua. Anton dan Andri yang masih banyak pertanyaan nampak enggan untuk membuka percakapan. Terasa ada rasa yang membuat mereka hormat kepada si kakek di depannya. "Kalian sholatlah dulu, lalu tidurlah di balai ini hingga pagi menjelang. Nanti akan Eyang ceritakan di mana tempat ini, cucuku." "Iya, Eyang," ucap mereka serempak. Ketika mereka sedang sholat, nampak burung gagak hitam yang bertengger di jendela rumah ini. Suara gagak mengiring ketika mereka sedang ibadah. Lalu ketika mereka hendak berbaring di balai, gagak itu pun pergi, namun kembali datang seekor tawon hitam yang hinggap namun tak mengganggu. "Kalian tidurlah di sini, Eyang akan keluar dulu," sembari menunjuk sebuah balai yang sederhana. "Iya, Eyang." Tubuh mereka yang terlihat lelah pun segera direbahkan. Tak berapa lama, dengkuran halus pun mulai terdengar. Kedua pendaki Anton dan Andri pun akhirnya tertidur dan bermain-main dengan alam mimpi. Matahari mulai bersinar menembus ranting-ranting pohon yang tertiup angin yang berhembus dengan pelan. Anton nampak masih mendengkur, begitu juga dengan Andri, hingga salah satu dari mereka pun terbangun dan melihat pemandangan di sekeliling yang sangat berbeda dengan keadaan tadi malam. "Anton, Anton, bangun." Andri menggerakkan tubuh Anton. "Apaan sih lo? Gue masih ngantuk juga. Ini loh, lihat kita di mana." Anton segera terbangun dan benar sekali mereka tidak tidur di balai sebuah gubuk. Namun mereka tertidur di sebuah wilayah yang luas. Dahulunya tempat sebuah batu besar berada di sebuah pos tersebut, yaitu bernama Batu Lingga. Batu Lingga sendiri berada di atas jalur pendakian Gunung Ciremai. Batu itu saat ini sudah digulingkan oleh masyarakat karena menjadi tempat pemujaan sesat. Maka daerah tersebut hanya tanah lapang biasa. Anton dan Andri pun bingung bagaimana ia bisa mencapai di sini. Sedangkan jalanan yang ia lalui malam itu cenderung landai, padahal menuju ke sini jalanan cukup curam. Belum lagi melewati jalur tanjakan Bapak Tere, sangat menguras tenaga dengan kemiringan yang sangat ekstrim. Setelah kejadian itu, mereka pun tidak melanjutkan pendakian menuju puncak Pancak Buana Ciremai, dan mereka pun kembali turun lalu segera pulang. Sepertinya sebelum mendaki ada umpatan atau berkeluh kesah di antara mereka, hingga akhirnya mereka pun menemui pengalaman mistis. Beberapa bulan lalu setelah pendakian gunung tersebut, di media massa sekitar tahun 2017 heboh dengan ditemukannya tengkorak yang diduga seorang pendaki wanita yang tersesat dengan ciri-ciri yang sama dengan yang mereka temui di warung kopi. Oke, teman-teman dari Ruang Cerita, itulah salah satu user kasus kita yang bercerita atas nama C401950. Di sini gua menyimpulkan, pada saat kita bermain di alam ataupun ingin saat mendaki gunung, hendaknya kita banyak-banyak baca berdoa, dan jangan sesekali kita mempunyai kata-kata umpatan di saat kita berjalan di alam ataupun menikmati alam, karena semuanya itu hanya disiplin yang akan membuat kalian selamat. Oke, sekian dari segmen ini. Oke, kalau kalian ingin bercerita, kalian bisa DM di Instagram di official Ruang Cerita. See you on the next story. Bye bye.